sampai 70. Masya Allah. Berapa banyak kalau kita sholat di bulan puasa berjamaah, pahalanya besar sekali. Mumpung musim-musim kebaikan, musim-musim pahala, ya, jangan kita tinggalkan. Karena pahala puasa di dalam ayat Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan mengembalikan pahala-pahala kepada orang yang sabar. Syahrus siyam huwa syahrus sabar, kata Rasulullah SAW. Bulan puasa ini adalah bulan sabar. Sabar dari tahan apa? Makan minum, jima. Sabar dari tadi lisannya berpuasa, telinganya berpuasa, matanya berpuasa, kangannya berpuasa, perutnya dijaga jangan masuk yang haram, kakinya jangan melangkah yang haram, hatinya jangan bergerak niat-niat yang buruk, penyakit-penyakit hati, farjinya dijaga dari yang haram. Nah, ini semuanya betul-betul dia jaga puasanya. Khamsun yufattirna shaim. 5 perkara menghapuskan pahala, membatalkan daripada pahala-pahala puasa. Sah puasanya, gugur baginya, dia menjalankan puasa pagi sampai sore, dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak jima, itu gugur, tapi pahalanya nol, pahalanya nggak ada. La haula wala quwwata. Maka Allah berikan ini pahala puasa, aku sendiri, ana ajibe, aku yang memberikan pahalanya. Dia bergembira tatkala bukanya memakan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa bika amantu. Dan aku puasa karena iman. Dahabat dhama'u, telah hilang haus dahaga. Wabtallatil uruq, telah masuk makanan ke urat-urat. Ya. Wa thabatal ajru, sudah ditetapkan pahala oleh Allah. Tiap kita sehari pahalanya sekian pahala, sekian pahala. Apa amalannya, tilawatul Qur'annya, apa tasbihnya, apa istighfarnya, apa selawatnya, apa tilawatul Qur'annya, semua dia dapat. Itu kegembiraan duniawi, makan minum senang, bebas daripada enggak kekangan. Maka ada lagi yang lebih enak lagi, wa fariha inda liqa'i rabbih, nanti dia bergembira tatkala melihat, menghadap, bertemu dengan Allah, disodorkan, ini pahalamu, sekarang kau lihat pahala-pahala puasamu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sudah siapkan kepada orang-orang soleh umatku. Siapa orang-orang yang soleh? Orang-orang yang taat, yang menjalankan syariatnya, yang menjalankan rukun-rukun agamanya, diantaranya puasa. Hamba-hamba yang soleh, yang qiyam, yang siyam, ya, mereka dijamin oleh Allah. Aku sudah siapin, katanya, yang belum kalian lihat keindahan mata di muka bumi, belum. Ya, wala udhunun sami'at, belum didengar oleh telinga keindahan-keindahan surga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum terlintas di hati manusia. Untuk siapa? Untuk hamba-hambaku yang soleh. Maka kegembiraan yang paling mulia adalah inda liqa'i rabbih, an-nadhar ila wajhil karim, memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang mana kata Allah, aku telah ridai kepada kalian. Sekarang kalian bertemu, muwajahah dengan Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi jannatin la syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Daripada pantunan katanya di dalam syurga, ya, bukan yang aku rindukan makanan, minuman dan lain-lainnya, melainkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Jumat Asar Nabi kita mengajak umatnya menghadap kepada Allah. Itu katanya wa ridwanun minallahi akbar. Sebagian berkata ahli tafsir, keridhaan yang paling mulia adalah berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka an-nadhar ila wajhil karim. Ala ya Allah binadrah, ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah.
Begitulah orang-orang yang menahan pahala daripada takut rusak dengan pandangan yang maksiat, an-nazar bisyahwah. Begitu juga al-ghibah dan namimah, daripada menggunjing orang, mencaci maki orang, atau rafath, atau fisik, atau sakhab, atau yajhal. Kata Rasulullah, jangan engkau berteriak-teriak, caci maki, hina menghina, atau beromong-omongan kotor, omong-omongan yang porno, ya, memandang pandangan aurat wanita, baik menonton atau melihat. Begitu juga wal yaminul ghamus. Jangan kau berdusta di dalam jual beli. Qaul zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur. Persaksian yang bohong, omongan yang bohong, sumpah yang bohong. Jual nama Allah dengan harta kecil, dengan uang keuntungan yang kecil, ya, yashruna bi ayatillahi thamanan qalila. Dia menjual nama Allah, ya, ayat Allah dengan harga yang murah untuk dia mendapatkan uang duniawi, tetapi dia rugi ukhrawi, dia rugi segala sesuatu kebesaran Allah dijual dengan segala yang rendah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita nggak terasa nih malam 17, ya, malam 17, malam nuzulul Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan semalaman untuk pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya bertahap demi tahapan-tahapan puasa. Di dalam hadis yang terakhir tadi, dahulu awal-awal puasa diperintahkan tahun kedua dari hijrah di Madinah. Mereka berpuasa dengan perintah Nabi kita Muhammad, dengan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mereka berpuasa dari pagi sampai sore. Dia takut, enggak berani dia tidur dengan istrinya. Menjalankan puasa, enggak ada makanan, enggak ada apa-apa. Ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Sarimah. Dia lapar, makanan nggak ada, udah deh dia tidur sama istrinya. Habis orang nggak punya makanan, akhirnya yang halal adalah istrinya. Halal istri kita makanan, lampiaskan syahwatnya. Maka ngadu Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidur malam hari, aku tidur. Padahal di awal-awal puasa nggak boleh kita tidur malam. Di zaman Nabi Muhammad SAW dengan bersetubuh dengan istri. Maka Allah turunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pada senang sahabat-sahabat, Allah halalkan kepada kalian di malam hari berpuasa kalian bersenggama dengan istri, tidur bersama istri. Oleh alhamdulillah. Begitu juga waktunya, waktu-waktu berpuasa belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Waktu puasanya ditetapin, tahapan keduanya, ya, dengan waktu yang tertentu. Masuk fajar shadiq nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi makan. Sebelumnya masuk subuh azan masih boleh makan, tetapi setelah turun ayat ini batas, sudah nggak boleh lagi. Begitu juga maghrib, jangan buka sebelum maghrib. Dahulu ada yang buka awalan, ada yang buka akhiran, malam. Kata Rasulullah, jangan buka malam-malam seperti orang Yahudi. Orang Yahudi bukanya malam. Kita apa patokan kita? Ghurubus syams, kata Rasulullah. Kalau sudah terbenam matahari, buka langsung. Tahapan keduanya, ya, yang mana menetapkan waktu masuknya subuh. Nggak boleh lagi ngapa-ngapain, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima, nggak boleh sesuatu. Begitu juga apabila sudah masuk waktu, jangan nungguin gelap, jangan nungguin mega malam, mega hitam, jangan nungguin sampai malam, karena itu seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bukanya malam, udah malam banget, yang kira-kira habis
maghrib setengah jam baru buka, dia yakin dia itu udah malam. Kalau kita enggak, ghurub syams, matahari terbenam. Itu juga dari ayat Allah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Dahulu diterusin puasa sampai malam, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ringanin kepada kita, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Akhirnya puasa ditetapkan pagi sampai malam, cukup, enggak malam disambung dengan ibadah dengan qiyam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradallahu alaikum lailatahu al-qiyam wa sanantu lakum, ya, layali naharahu siyam wa sanantu lakum layalihi qiyam. Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di siang hari, aku sunnahkan, kata Nabi, aku yang sunnahkan kepada kalian, bangunlah malam-malam dengan qiyam, dengan sholat. Itulah Nabi bangun malam sehari, 2 hari, 3 hari, ya. Dilihat mungkin banyak yang hadir, mungkin banyak yang hadir, mungkin banyak yang hadir. Malam keempat Nabi enggak keluar lagi. Ditanya, kenapa enggak keluar ya Rasulullah? Kita lagi enak-enak bersolat bersamamu. Ya. Kata Rasulullah, aku takut nanti kalian sangka wajib. Disangkewa sunnah malam qiyam itu sunnah, bagi aku wajib, kata Rasulullah. Tapi bagi umatnya Alhamdulillah, Nabi yang rahmatan lil alamin, Nabi yang sayang kepada umatnya. Dia tahu umatnya pemalas, dia tahu umatnya kurang. Nanti kalau dia nggak ngerjain yang bilang sangka wajib, nggak ada lagi yang wajib, hanya 5 waktu. Illa anta tawwa'a, kecuali engkau banyakin taat-taat. Itu sunnah semuanya. Daripada qiyam Ramadan, daripada salat-salat sunnah yang tadi kita sembahyang, misalnya tarawih dan witir, duha dan tasbih dan lain-lainnya, itu semua sunnah. Dia mau mengerjakan buat dia sendiri, dia mau sedikit buat dia sendiri, buatnya banyak buat dia sendiri. Dzambuh ala janbuh. Kalau dia berdosa, dia yang pikul dosanya. Kalau dia beramal yang soleh, dia yang pikul amal solehnya. Ya. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Asbabun Nuzul, cerita tentang awal-awal puasa. Maka Nabi setelah tahapan ketiganya dilengkapi, disempurnain. Nabi berpuasa 9 tahun, kebanyakan malam-malam Lailatul Qadar 27. Nabi puasa kebanyakan 29 hari. Ditetepin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana asyhru yakunu tis'atan wa 'ishruna yauma. Bulan kita paling banyak adalah 29. Kita tahu bulan Masehi ada 28. Kemarin bulan Februari, dan bulan-bulan yang ganjil, bulan-bulan apa? Bulan-bulan Januari ganjil, Februari genap, terus Maret ganjil, April genap, Mei ganjil, Juni genap, Juli ganjil, Agustus ganjil, begitu. Daripada bulan-bulan masih ada 31, ada 28. Kata Nabi, bedain kita dengan orang-orang kafir. Kita 29, 30. Pernah Rasulullah SAW ala zaujatihim, ya, sebagian istrinya lagi ribut, cemburu satu dengan yang lain, antara Siti Hafsah dengan Siti Aisyah. Maka ada yang ribut, dihukum oleh Rasulullah, tidak diajak tidur sebulan. Setelah 29 hari Rasulullah masuk ke rumahnya, keluar masuk ke rumahnya, Rasulullah gauli. Ditanya, kan bulan 30 ya Rasulullah, orang-orang masih. Kata Rasulullah, tidak, bulan kita 29. Syahru yakunu tis'atan wa 'ishrina yauma. Di dalam hadis yang selanjutnya, syahrani la yanqusani, syahra idin Ramadan wa Dzulhijjah. Masya Allah, 2 bulan katanya yang bersamaan, tidak kurang dia. Artinya jangan sampai 30 hari. Nabi tahu kebutuhan kita. Orang yang udah malam 28 udah pengen besoknya lebaran aja, dia buru-buru.
sama ya, sahabat juga sama begitu. Ya. Tetapi orang-orang yang segelintirnya, orang-orang yang suka ibadah, ya Allah, coba puasa 2 bulan, coba puasa tambah lagi, ya. Karena dia lagi enak-enaknya ibadah, lagi enak-enaknya syahdunya, nikmatnya, lezatnya ibadah di akhir-akhir Ramadan. Malam 23, malam 25, malam 21 tadi, malam 27, malam 29, besok lebaran. Lagi enak berhenti kalau gitu. Lagi enak berhenti. Nabi kita tahu ya. Tapi nggak semuanya, tapi ada sahabat-sahabat yang getol ibadah, yang senang ibadah, yang lagi asyik-asyiknya dia bertemu dengan Allah, munajat sama Allah. Dia menyesal, dia menangis. Kenapa kalian menangis? Dibilang besok pahala 1:1 lagi. Nggak ada lagi lipetan pahala. Besok Syawal 1 kita sembahyang pahala sama udah. Nggak ada lipetan-lipetan lagi, ganda pahala nggak ada. Kecil semua pahala biasa kembali. Nggak sama dengan malam-malam bulan puasa. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib menjadi 70 kali lipat. Amal-amal kita dilipat gandakan, tidur kita ibadah, bertafakur, diem kita tasbih. Kalau kita tafakur dapat pahala tafakur lagi. Masya Allah, itu semuanya adanya di bulan puasa. Maka jangan kita sia-siain puasa kita. Banyakin tilawatul Quran, banyakin zikrullah, banyakin istighfar, banyakin selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Pegang itu, zikrullah, selawat dan istighfar. Ya, tilawatul Quran. Afdalu ibadatu ummati tilawatul Quran. Afdalnya ibadah umatku adalah Al-Quran. Pegang Al-Quran pagi, siang, sore, malam. Baca yang hafal-hafal dari surah-surah yang pendek, surah-surah yang banyak pahalanya. Ya, pernah Sayyidatuna Aisyah di bulan puasa, ya Rasulullah, kalau aku malam bangun, aku baca apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, baca Alhaakumut Takatsur. Kenapa? Karena 1000 ayat katanya. Engkau mampu baca 1000 ayat? Nggak mampu. Dari 1000 ayat, dari juz 29, 30 sampai Qul a'udzu birabbin nas 1000 ayat. Mampu nggak kita baca 2 juz? Kata Sayyidatuna Aisyah, nggak mampu ya Rasulullah. Maka baca kalau bangun malam, Alhaakumut Takatsur. Baca misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, setengah Al-Quran. Wal 'adiyati dhabhan, setengah Al-Quran. Li ila fi Quraisyin, seperempat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, seperempat Al-Quran. Idza jaa nasrullah, seperempat Al-Quran. Qul huwallahu ahad, sepertiga Al-Quran. Kalau kita kurang bisa baca, kurang tajwid, kurang segala-galanya, nggak bisa masing ejaan, baca yang pendek-pendek. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang pintar, dia bisa hatamin, udah 2 kali hatam, udah 3 kali hatam, dikit lagi hatam, dan seterusnya. Itu yang bakal mendapatkan syafaat dari 2 ini. Ya, kata Rasulullah, as-siyamu wal Quran yashfa'an li sahibiha yaumal qiyamah. Puasa dan Quran itu memberikan syafaat kepada orang yang menjalankannya. Yang menjalankan puasa dengan baik, nanti puasa minta, ya Allah, aku uji dia, aku berikan dia ujian, gak makan, gak minum, gak syahwatnya, karena puasa, karena aku, kata puasa. Sekarang aku minta kepadamu ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepada dia. Kata Allah, aku izinkan, syafaatin dia wahai puasa. Al-Quran, ya Allah, hambaku matanya gak tidur, ntar ngelihat Al-Quran pagi, siang, kurang tidur dia membaca Al-Quran, ana al-laili wa atrafan nahar. Karena aku, karena Quran, aku minta, berikan aku untuk mensyafaati dia. Kata Allah, syafaatin dia. Masya Allah, kita disyafaatin sama Al-Quran dengan baca. Dalam hadis Rasulullah SAW, seseorang menaiki tingkatan-tingkatan syurganya yang paling tinggi sampai akhir ayat yang dia baca. Kita baca sampai setengah, ya segitu, setengah syurga. Kalau kita baca sampai habis, kita naik yang paling tinggi. Masya Allah, itu syurga-syurga yang mulia karena sebanyak ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Ya.
dari 6.666 ayat, sampai dari Alif Lam Mim sampai Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana itu umat Nabi Muhammad dari zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'it tabi'in, ulama salihin, aulia sampai sebelum kita, mereka ahli-ahli tilawatul Quran. Di dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang datang ajalnya dia lagi baca Al-Quran, masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Berapa banyak cerita orang-orang tua lagi baca Quran, tahu-tahu meninggal sama Qurannya. Orang-orang begitu. Karena apa? Kata Rasulullah, ish ma'ishta, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Matinya seseorang bagaimana kebiasaannya dia di dunia. Dia biasa baca Quran, meninggalnya baca Quran. Dia biasa wudu, sembahyang ke masjid, jalan, meninggalnya di dalam wudu, sembahyang di masjid. Sembahyang lagi sholat. Dia banyak sholat, meninggalnya lagi sholat. Nah, apalagi katanya dia meninggal setelah dia bersedekah, menunaikan zakat wajibnya, sedekah sunnahnya, masuk surga. Siapa yang menghabisi ajalnya datang setelah dia menunaikan ibadah haji, masuk surga. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah, masuk surga. Begitu juga yang mati syahid. Yang mati syahid setelah dia meninggal di dalam mati syahid, sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bapaknya setelah meninggal di pangkuan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku sudah melihat tempatku di surga. Masya Allah. Berikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang mati syahid, mati. Begitu juga orang yang berpuasa. Karena di dalam Durratun Nasihin, surga itu dihiasi, dicakepin. Ya. Di mana? Di bulan puasa. Tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran. Dibukakan pintu-pintu surga, dilihat semerbak harumnya kepada orang-orang yang berpuasa yang mendapatkan Lailatul Qadar, dicium bau-bauan surga. Kata surga, aku pengen kali-kali ada yang meninggal di bulan puasa. Masya Allah. Banyak saudara-saudara kita sudah sholat jenazahnya meninggal di bulan puasa. Kemarin ini masih puasa hidup katanya. Masya Allah. Dia nggak sakit lama, seharian, 2 harian. Allah kasih dia dipanggil di bulan puasa, masing puasa sebelum 2 hari. Masya Allah, surga. Nah itu kelebihan-kelebihan puasa banyak sekali ya. Maka mudah-mudahan kita yang mendapatkan pahala-pahala puasa dari waktu yang kita isi di dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, dalam kita mencari rezeki yang halal, ibadah juga. Begitu juga malamnya kita berpuasa, berqiyamul lail dengan tarawih ya, yang banyak. Begitu juga dengan witir, tambah lagi di rumah kalau bisa kita tasbih. Begitu juga salat duha dan qabliyah dan ba'diyah. Nanti kita akan melihat pahala-pahalanya. Amin amin ya rabbal rabbi, fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani bi sirri asraril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala min al-amin. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afika wa 'afiyatik fid dunya wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu